KPK disebut periksa Caimin besok jadi saksi kasus Kemnaker. Ini saya baru baca tadi, katanya besok saya dipanggil. Saya seperti halnya warga negara yang lain, mendukung seluruh langkah KPK dan siap membantu. Ketika ada sejumlah pihak, terutama ini dari para pendukung Anda Gus Imin, yang mengaitkan pemanggilan kasus yang terjadi tahun 2012 dan dikaitkan, wah ini katanya, wah ini karena habis deklarasi dengan Mas Anies nih, ini pasti ada intervensi politik. Ada suara-suara itu muncul. Anda mengiyakan itu, Anda juga sependapat pemanggilan Anda ini ada hubungannya dengan deklarasi yang baru saja terjadi? Kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim. Saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa ini kasus 2012? Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden, kemudian dipanggil ya oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka begitu. Nah, seringkali kita melihat juga bahwa memang sangat mungkin ini adalah sinyal yang tidak keluar dari istana, tapi keluar dari institusi lain, institusi intelijen misalnya tuh, untuk ngetes keadaan tuh. Tapi ya supaya gampang kita tunggu aja. Tapi seringkali seperti kemarin itu kasus media yang menuduh ucapannya Sudirman Said itu sebagai ucapan dia sendiri, akhirnya kan gagal untuk menerangkan bahwa bukan itu yang dimaksud. Tapi itu udah menjadi citra buruk pada media kan, karena langsung memviralkan sesuatu yang memang itu clickbait. Tetapi dalam soal Caimin sekarang, kelihatannya ada satu pihak yang masih menganggap bahwa kasus Caimin ini masih bisa diajukan untuk menimbulkan public outcry, menimbulkan pertanyaan maupun kemarahan publik. Itu yang segera diujikan. Sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Artinya KPK sudah mengirimkan surat panggilan kepada Caimin ya, Mas Ali, mempertegas. Ya, jadi teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu kepada para saksi-saksi. Tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian penegakan hukum itu memiliki ajas kepastian hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya nggak ada. Kasus dari 2012, kok baru sekarang? Nah, selama ini ngapain gitu kan? Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik, itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum. Ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu. Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi,
Itu harus ditentang sama-sama. Tapi tetap jejak itu masih ada tuh, dan mungkin Caimin menganggap bahwa ini pasti diada-adakan nih. Walaupun udah ada jaminan bahwa begitu diucapkan kesepakatan atau pencalonan Anies dan Caimin, maka semua kasus itu ditunggu sampai selesai pemilu kan. Jadi ini mengejar waktu sebetulnya. Nah, kita bisa bayangkan siapa yang mengejar waktu untuk membatalkan Anies dan Caimin. Nah, itu kita mungkin bisa menduga, tapi kita tidak bisa ucapkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebut bakal memanggil Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Sumber di internal KPK membenarkan perihal rencana pemanggilan ini. Dipanggil sebagai saksi Selasa 5 September 2023. Ujar sumber tersebut kepada cnnindonesia.com Senin 4 September. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri tak membantah informasi pemanggilan Caimin ini. Yang pasti siapapun bila keterangannya dibutuhkan oleh penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi, kata Ali Fikri kepada wartawan. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil KPK bisa kooperatif hadir. Besok ditunggu saja, kata Ali Fikri saat dipastikan rencana pemanggilan ini besok. Ia berharap para pihak yang dipanggil tersebut bisa hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirim. cnnindonesia.com menghubungi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid untuk Ketua DPP dan Ketua DPP PKB Imam Sukri untuk merespon kemungkinan KPK memanggil Caimin di kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker, namun keduanya belum merespon. Kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012, di mana Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyatakan KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat Kemenaker Trans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan.